Seperti yang kita tahu bahwa bulan Maret ini tema yang kita bahas adalah small but big. Apa yang dimaksud dengan small but big? Sesuatu yang kita anggap remeh, sesuatu yang kita anggap kecil tapi ternyata dampaknya sangat besar. Dan small but big itu adalah values atau nilai-nilai. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana setiap kita dalam hidup ini memiliki values. Sehingga saudara-saudara hidup kita berhasil, hidup kita sukses. Nah, sebelum saya membahas lebih jauh tentang values, saya ingin kita punya pemahaman yang sama apa yang dimaksud dengan values. Ya. Nah, ini definisinya. Values atau nilai-nilai adalah sesuatu yang kita anggap penting dan berharga yang akan mempengaruhi sikap dan tindakan kita. Jadi values atau nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita pegang dalam hidup kita itu sangat mempengaruhi tindakan kita. Dan sangat berpengaruh apakah kita sukses atau kita akan menjadi orang yang gagal di dalam hidup ini. Nah, kalau kita melihat di dalam Alkitab, values atau nilai-nilai itu dalam bentuk apa sih? Ya. Coba kita lihat Amsal 23 ayat 23. Amsal 23 ayat 23 firman Tuhan berkata begini. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Jadi firman Tuhan mengatakan bahwa values yang sangat penting itu adalah kebenaran. Kebenaran itu harus kita beli. Atau dengan cara apapun kita mendapatkan kebenaran itu. Dan jangan menjualnya atau mengabaikannya. Ya, terus demikian juga dengan apa? Hikmat, didikan, dan apa? Pengertian. Jadi lewat ayat ini saudara-saudara Alkitab berbicara tentang beberapa values atau nilai yang penting. Yang harus kita dapatkan yaitu apa tadi? Kebenaran, hikmat, didikan dan apa? Pengertian. Kalau kita mau berpikir sejenak dengan cermat, sebetulnya yang namanya values itu sudah ada sejak kita kecil. Ketika kita di rumah dengan papi mami itu sebetulnya adalah orang yang memberikan values yang pertama. Ketika dia bilang, ayo cuci kaki, ayo cuci tangan sebelum makan, itu ada values. Supaya kita hidup apa? Bersih. Ayo bangun pagi, ada valuesnya juga supaya apa? Rajin. Nah, di dalam perkembangannya ketika saudara kenal Tuhan, dengar khotbah tiap minggu, sebetulnya lewat kebenaran firman Tuhan, kita menerima values itu. Nilai-nilai yang harus kita pegang, prinsip-prinsip kebenaran yang harus kita pegang dan kita hidupi atau kita jalani dalam kehidupan ini. Pertanyaan yang seringkali muncul ketika saya membahas tentang values adalah apa sih pentingnya Pak? Kenapa kok ini perlu dikhotbahkan? Small but big. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan kepada saudara. Kenapa values atau nilai-nilai itu penting kita miliki. Yang pertama, values itu menentukan prioritas kita. Jadi begini saudara. Nilai-nilai yang kita pegang atau values itu membuat kita dengan mudah menentukan mana yang penting, mana yang gak penting. Mana yang harus jadi prioritas, mana yang gak penting dan gak harus jadi prioritas. Jadi semacam filter. Saya kasih contoh. Bulan kemarin, bulan Februari, itu temanya apa kita? Journey of Love. Lewat Journey of Love kita belajar tentang hubungan suami istri, keluarga. Ingat gak saya menekankan satu hal, bahwa selain Tuhan, karena Tuhan yang nomor 1 paling penting, maka di dunia ini yang paling penting adalah keluarga. Ingat gak? Saya mengatakan gak ada gunanya saudara jadi pengusaha yang sukses, pengusaha yang kaya, tapi keluargamu berantakan. Istrinya kabur, anaknya kena narkoba. Gak ada artinya semua kekayaan itu. Kenapa? Keluarga itu paling penting. Amin saudara. Pada waktu saya menyampaikan, saya harap itu menjadi value saudara.
bahwa bagi kita semua jemaat NDC, keluarga itu sangat amat penting. Yang setuju katakan amin. Nah, pada saat kita punya values keluarga itu sangat penting, tiba-tiba kita dapat tawaran pekerjaan. Lu mau gak? Ada kerjaan ini, gajinya gede, komisinya gede, tapi lu mesti tinggalin keluarga. Jarang ketemu istri, jarang ketemu anak. Padahal saudara juga udah cukup sih sebetulnya. Tapi ini ada tawaran lagi. Kerjaan yang luar biasa, hebatnya, tapi mesti jauh dari istri dan anak. Saya mau tanya, mana yang saudara prioritaskan? Kerjaan itu atau keluarga? Tapi saudara punya values keluarga paling penting. Saudara pilih mana? Keluarga. Jadi kalau saudara punya values, dengan mudah saudara memilih dan menentukan mana yang jadi prioritas. Contoh satu lagi. Sekarang ini banyak jemaat dapat tawaran. Ini kisah nyata nih. Ada kerjaan-kerjaan bisnis, saudara bisa jual dengan labanya menggiurkan. Jadi barang itu laku di pasaran, harganya luar biasa, menggiurkan, labanya bisa ratusan %. Tapi ini daerah abu-abu. Kalau sampai ketahuan polisi, saudara bahaya. Bisa ditangkap, bisa hancurlah nama baik saudara. Padahal hari Minggu saudara dengar khotbah, firman Tuhan bilang nama baik lebih berharga dari apa? Harta. Saudara punya value dari firman Tuhan, nama baik lebih penting dari harta. Terus dapat tawaran bisnis, labanya gede. Tapi kalau sampai ketahuan, ketangkep, saudara akan hancur nama baiknya. Saya mau tanya, mana yang saudara pilih? Saudara tolak, saudara lebih baik pertahankan nama baik? Atau saudara terima, dapat untung gede tapi nama baik bisa rusak? Saudara pilih mana? Nama baik. Nah itu yang saya katakan pentingnya punya values. Supaya apa? Saudara bisa milih dengan gampang. Saudara harus bisa memprioritaskan mana yang lebih penting. Mana yang lebih berharga. Makanya penting sekali jemaat NDC milikilah values, nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Yang nangkep katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang kedua, kenapa kita penting punya values? Karena values membentuk kebiasaan kita. Nilai-nilai yang kita pegang dalam hidup ini itu membentuk kebiasaan. Saudara mungkin gak tertarik ya dengan yang kedua. Karena saudara gak tahu betapa pentingnya kebiasaan. Kebiasaan itu sangat penting. Saya membaca beberapa buku bahwa ternyata apa yang kita lakukan tiap hari lebih dari 50% itu bukan hasil pikiran. Bukan. Tapi lebih banyak hasil apa? Kebiasaan. Contoh, saudara bangun pagi. Begitu saudara bangun pagi, ternyata yang membuat saudara ke kamar mandi itu bukan keputusan pikiran. Tapi karena apa? Kebiasaan. Jadi tanpa memutuskan, hai otak, putuskan kamar mandi. Gak perlu gitu. Begitu bangun langsung ngeloyornya kemana? Kamar mandi. Terus sikat gigi. Terus mandi. Semua itu bukan keputusan pikiran. Itu kebiasaan. Saudara baca koran di ruang tamu, ruang keluarga. Itu kebiasaan. Lalu saudara masuk ke mobil. Dan saudara nyetir sendiri misalnya. Dengan ngelamun saudara nyetir. Setengah jam kemudian saudara parkir di depan kantor saudara. Lah kok bisa sambil ngelamun kok sampai ke kantor? Karena apa? Kebiasaan. Gak perlu kita putuskan. Kanan, masuk tol. Itu kayak otomatis. Dan ternyata menurut research lebih dari 50% tingkah laku kita tiap hari itu bukan hasil keputusan otak. Tapi hasil dari apa? Kebiasaan. Makanya betapa pentingnya values. Karena ternyata values lah yang membentuk apa saudara? Kebiasaan. Contoh, saudara punya values on time. Ketika saudara bertobat dari suka terlambat, lalu saudara bilang saya on time.
tiba-tiba kebiasaan semua berubah. Mandi 1 jam tiba-tiba setengah jam. Semuanya berubah, berangkatnya, spare waktunya, ada waktu tentang kena kemacetan dan sebagainya. Tiba-tiba semua berubah. Jadi satu values ternyata menciptakan dan membentuk sebuah kebiasaan. Contoh yang lain, saudara punya values misalnya, saya mengerjakan apapun akan mengerjakannya dengan yang terbaik misalnya. Ketika saudara punya values, bikin apapun, melakukan apapun, saya nggak asal selesai, tapi saya mau melakukan yang terbaik, tiba-tiba semua kebiasaan saudara jadi adjust. Biasanya asal-asalan, sekarang nggak, beli bahan dasarnya mau yang terbaik. Termasuk ibu rumah tangga, ketika saudara dengar firman, terus ada values, pokoknya masak yang terbaik. Biasanya sayur nggak seger nggak apa-apa, layu nggak apa-apa, toh dimasukin air layu katanya. Sekarang nggak bisa, saya mau sayurnya, kubisnya yang segar. Saya mau daunannya segar. Pokoknya tiba-tiba semua kebiasaan berubah. Jadi betapa pentingnya kita punya values. Karena values akan membentuk kebiasaan kita. Dan kita lebih dari 50% yang kita kerjakan tiap hari adalah hasil dari kebiasaan. Yang nangkep dan setuju katakan amin. Ya, puji Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Yang terakhir pendahuluan. Ini yang ketiga, yang terakhir pendahuluan. Yang ketiga, kenapa penting kita punya values? Karena values membuat kita berharga. Saudara tahu nggak? Di dalam setiap saudara, di dadanya ini. Coba lihat dadanya. Itu ada tag price, ada harga, ada label harga. Coba lihat, ada nggak? Nggak kelihatan kan? Tapi sebetulnya setiap saudara itu punya harga. Maaf ya, jangan tersinggung. Ini dengan pengertian yang berbeda. Buktinya apa? Ada orang yang ketika salaman sama seseorang, shalom, itu maksudnya shalom, dalam. Kenapa? Karena yang di depannya punya tag price mahal, harganya tinggi, shalom. Tapi kita bisa lihat ada orang sambil shalom, bilang shalom gini. Itu agak turun harganya. Gak terlalu mahal dia. Tapi kalau ada orang shalom sambil jalan, itu lebih rendah lagi tuh harganya. Saya kasih contoh yang paling simpel. Hari ini misalnya saudara berkenalan dengan 10 orang baru. Ketika saudara salaman dengan yang pertama, apa kabar, nama saya ini, salaman ya. Sampai ke 10. 10 orang ini sebetulnya di otak saudara, di pikiran saudara itu ada harga. Ada tag price di otak kita. Yang pertama nilainya 9. 1 sampai 10 nilainya 9. Atau 9 miliar. Kenapa? Karena orang yang pertama itu tinggi. Cowok, gagah, ganteng. Bajunya mahal. Wow, 9. Nomor 2, nomor 3. Nomor 5, wow. Seorang wanita yang bajunya sangat bagus, langsing, rambutnya juga bagus, tas Hermes. Langsung di otak kita tagnya berapa? 9. Dan maaf, 6, 7 biasa. Nomor 10, cowok, pendek, kurus, hitam, hidup lagi. Nilainya berapa di otak kita waktu salaman? 5. Dengar baik-baik, itu kesan pertama ada harga. Tapi 2 tahun kemudian semua harga berubah. Yang nomor 1 tadi berapa nilainya? 9, karena tinggi ganteng. Ternyata dia udah utang 2 tahun belum bayar. Dia janji tidak ditepatin. Badannya gede tapi nge-gym doang, kerja gak mau. Lalu males sekali. Dari 9 jadi berapa dia? 5, 4. Tapi yang nomor 10 tadi saudaraku, kurus, pendek, hitam, hidup lagi. Tapi ternyata setelah 2 tahun, dia ternyata punya integritas. Kalau utang bayar, rajin, suka memberi. Kalau datang kor pasti bawa wagyu. Apa sudah bawa. Wah, saya tanya dari 5 jadi berapa? 9, 10 kali. Saya mau tanya, pada akhirnya yang menentukan tag price kita apa? Apa? Tongkrongan? No, kan berubah. Baju? No. Apa yang menentukan tag price kita?
Values. Kenapa saudara harus punya values? Karena values yang membuat seseorang punya harga yang tinggi. Nah, ada satu cerita yang menarik saudaraku sehubungan dengan ini. Saya buka dulu ya, namanya lupa. Nama orang itu adalah Stan Calvi. Siapa Stan Calvi? Dia bukan siapa-siapa. Dia mau menikah. Dia punya calon istri. Nah sebelum menikah, Stan Calvi dia bawa calon istrinya ke rumah. Istrinya lihat-lihat rumahnya, calon istri maksud saya, lihat-lihat. Dan ternyata rumah itu banyak barang-barang bekas. Garasinya penuh barang. Komputer bekas, sepeda bekas, lukisan-lukisan, tempelan miring-miring. Lalu calon istrinya bilang gini, sayang kita bentar lagi nikah kan? Oh iya, emang kenapa? Kita kan tinggal di rumah ini. Oh iya, emang kenapa? Saya seneng rumah ini, tapi rumah ini terlalu banyak barang. Bisa nggak garasinya dibersihin, yang lain dibersihin? Oh bisa, caranya gimana? Kalau saudara di luar negeri ada yang namanya garage sale. Barang-barang bekas itu ditaruh di garasi yang depannya lalu orang boleh beli. Akhirnya mereka ambil keputusan garage sale. Jadi orang pada beli, sepedanya laku, komputer bekas laku, lukisan laku. Dan ada satu figura yang isinya itu sebuah surat. Sebuah deklarasi kemerdekaan. Udah usang. Tampilan tidak menarik. Dijual berapa sudah tahu? Dikasih harga di situ $2,5. $2,5 itu berapa? Kalau $1 14.000, $2 28, setengahnya 7 jadi 35, betul ya? 35.000 rupiah. Siapa yang beli deklarasi kemerdekaan itu? Yang beli namanya Michael Sparks. Michael Sparks waktu lihat barang itu, dia punya feeling, ini bentuknya jelek, tapi values-nya tinggi. Sama kayak yang nomor 10 tadi, kurus, pendek, hitam. Tampilan gak menarik. Belinya berapa tadi? 35.000, dia beli. Lalu dia bawa kemana? Ke tempat di mana orang bisa menaksirkan harga satu barang yang dianggap berharga. Waktu pertama kali dilihat itu, surat itu, langsung orang bilang, wow, ini sangat bersejarah. Dan dibuatnya ternyata tahun 1823. Dan akhirnya dilelang saudaraku. Oleh Michael Sparks dilelang. Sudah tahu lakunya berapa? Lakunya 477.650. Kalau dikurs ke rupiah kurang lebih 6 miliar. Dia belinya, Michael Sparks belinya berapa tadi? 35.000 modalnya, jualnya berapa? 6 miliar. Saya beritahu, satu barang bisa jadi kelihatan tidak berharga, tidak menarik. Tapi pada akhirnya barang itu sangat ditentukan oleh values yang ada di dalamnya. Berita gembira untuk saudara yang tampangnya pas-pasan. Untuk saudara yang merasa, saya kok gak tinggi ya, saya kok gak ganteng ya, kok saya begini ya. No problem. Karena take price saudara pada akhirnya bukan dari body saudara. Take price saudara ditentukan oleh values yang ada dalam hidup saudara. Makanya saya beritahu siapapun saudara, kalau engkau mau jadi pribadi yang berharga dan bernilai, milikilah values di dalam hidup saudara. Yang setuju berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Biar semua jemaat NDC, mau gemuk, mau kurus, mau tinggi, mau pendek, mau putih, mau hitam, semuanya values saudara bernilai tinggi. Kenapa? Engkau punya nilai-nilai yang kau pegang dalam hidup saudara. Nah, sore ini saya mau bicara tentang values NDC. Gereja yang baik harus punya values. Dan values itu harus dihidupi oleh semua jemaatnya. Supaya values itu kalau dihidupi dan dilakukan, lama-lama jadi apa? Culture. Apa? Culture, budaya. Nah saya kepingin ada budaya-budaya yang hebat di NDC. Ada 5 values NDC. Saya mau sebutkan dengan cepat saudara-saudara supaya kita semua tahu apa values dari gereja di mana saudara beribadah. Yang pertama, values yang pertama adalah discipleship.
Jadi pemuridan atau discipleship adalah sesuatu yang sangat penting di gereja ini. Makanya selalu saya katakan, gereja ini tidak fokus pada khotbah berkat. Kita nggak fokus khotbah berkat karena berkat mengikuti. Kita nggak fokus pada mujizat karena mujizat mengikuti. Yang paling penting kita harus jadi apa? Murid. Dan pemuritan di NDC dilakukan di core. Karena itu dalam core penting sekali core leader itu mengajarkan. Apa yang diajarkan? Bukan teologi ya. Banyak orang bilang gini, core-nya di NDC itu kok ajarannya cetek ya. Karena kita nggak ngajarin teologi ya. Saya nggak ingin saudara jadi teolog. Saya ingin saudara jadi murid. Murid itu hanya meneladani gurunya. Jadi yang diajarkan di core, di revive, yang diajarkan adalah bagaimana kita meneladani Yesus. Itu yang penting. Kalau Yesus rendah hati, maka kita harus apa? Rendah hati. Kalau Yesus penuh kasih, maka kita harus apa? Penuh kasih. Kalau Yesus suka menolong, maka kita juga harus apa? Suka menolong. Kalau Yesus mengampuni, maka kita juga harus apa? Mengampuni. Sesimpel itu jadi murid. Nggak perlu berteori yang tinggi-tinggi. Saya ingin kita jadi seperti Yesus. Yang setuju katakan amin. Coba kita lihat Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ini Yesus yang bicara. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa apa? Muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ini yang penting, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi murid, belajar semua yang Yesus perintahkan. Dan jadi pribadi seperti Yesus. Karakter seperti Yesus. Ini yang pertama. Yang kedua, apa values NDC yang kedua? Yang kita anggap penting, yang kita mau hidupi. Yang kedua adalah honoring. Menghormati. Dan ini yang sudah banyak hilang pada zaman ini. Generasi-generasi muda, maaf, soal respect itu menurun. Tapi ini yang saya mau bangun di NDC. Supaya setiap kita menghidupi untuk respect pada orang lain. Supaya pada akhirnya respect pada orang lain itu menjadi budaya. Ketemu orang itu langsung respect. Gak usah lihat dari atas ke bawah. Kayaknya miskin, gak usah deh. Gak perlu. Setiap kita ketemu orang di gereja, di toilet, di mana aja, di toilet ya, sampai sebelahan nih, sampai kencing. Shalom, apa kabar? Mungkin dia lebih miskin, lebih muda, no problem. Tapi ini budaya kita. Ini ada yang duduk sampai 2 jam ya, bisa betah gak noleh. Ya kan saya tuh. Coba noleh, salamin, shalom. Apa kabar? Saya jamin, saldo deposito tidak akan berkurang. Dengan kita respect orang lain, kita membangun budaya yang sehat. Di mana Yesus perintahkan, Filipi 2 ayat 3b berkata, sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Tiap lihat orang lain, menganggap orang lain penting. Bilang sama-sama, orang lain penting. Keren kan? Wah, ini gereja NDC luar biasa. Tiap kayak orang masuk, shalom, apa kabar? Saya senang kamu datang. Keren. Respect orang lain, hormat orang lain. Apalagi kepada pemimpin rohani. Ada core leader namanya. Anggota core respect lah sama core leader. Coba kita baca ayat itu juga. Respect kepada pemimpin rohani. 1 Tesalonika 5 ayat 12. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu. Jadi kalau ada pemimpin yang tegur saudara, itu mesti direspek. Jangan dilawan. Siapa lu negor-negor gua? Kalau kita jalannya salah, boleh gak ditegur? Gak boleh loh. Itu gak bener loh. Boleh. Itu gak boleh kamu jelek-jelekin orang. Jangan sakit hati. Awas gua balas lu ntar lu. Jangan. Saudara harus respect kepada pemimpin rohani. Kalau ada core leader, hormati core leader. Tapi kadang-kadang bisik-bisik bilang, core leader kita rada bego tuh bego. Lah kok bisa jadi leader kita? Dia duluan masuk aja ke gereja.
Bisa nggak kita respect pemimpin rohani? Karena mereka memimpin saudara, menegur saudara. Jadi saya ingin budaya respect itu ada. Nah budaya ini adalah hasil dari values. Kalau values dihidupi, dilakukan, jadi kebiasaan, lama-lama jadi budaya. Keren nanti. Semua orang saling respect di sini. Oke, yang ketiga. Values and DC yang ketiga adalah excellent. Bilang sama-sama excellent. Wow. Jadi kalau saudara excellent, kerja apapun gak asal selesai. Excellent itu apa sih Pak? Saya sering dengar kata excellent. Excellent itu menurut Oxford Dictionary artinya kualitas yang luar biasa atau sangat baik, itu excellent. Jadi kalau saudara jadi choir di sini, maka choirnya akan latihan dulu. Latihan gak choir? Latihan dong, latihan. Nah itu excellent. Perkara menurut saudara kurang bagus, paling enggak buat mereka udah mentok tuh. Pemain musik excellent karena latihan. WL singer, Asher itu juga enggak sembarangan, mereka dilatih. Selamat datang. Apa kabar? Itu juga mesti senyum. Kalau selamat datang wajah Gajah Mada, serem kan? Amin. Nah saudara, kalau saudara excellent dalam pelayanan, dalam pekerjaan, saya jamin saudara pasti dipromosikan. Banyak anak muda yang komplain sama saya. Pak, saya udah bayar perpuluhan. Kenapa saya gak dipromosikan? Udah 5 tahun Pak manajer. Gak naik-naik. Saya tanya, apakah kerjamu excellent? Kalau saudara datang telat, pulang duluan. Bilangnya ngorder, pulang tidur. Gak dipecat tuh bagus. Masa komplain Tuhan, kenapa saya tidak dipromosikan? Tuhan bilang ngaca gitu kan. Coba lihat Daniel, tokoh dalam Alkitab, kenapa dia hebat? Daniel 6 ayat 3. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena, kenapa kok dia bisa lebih dari yang lain? Karena apa? Ia mempunyai apa? Roh yang luar biasa, R-nya huruf kecil. Ini bukan Roh Kudus. Roh di sini apa? Bahasa Inggrisnya apa? Excellent spirit. Spirit ini bukan roh gentayangan. Semangat untuk excellent itu excellent spirit. Semangat bekerja kasih yang terbaik. Kalau bikin kue yang terbaik. Kalau bikin soto yang terbaik. Saya jamin pasti laku. Kalau gimana sogonya? So-so. Bikin apa aja so-so. Ya hidupnya so-so. Tapi kalau gimana bikin sotonya? The best Pak. Rujaknya gimana? Keren Pak. Bikin kuenya gimana? Luar biasa. Di atas rata-rata. Kayak Daniel terus dikatakan apa? Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Diangkat terus. Jadi saudara coba lihat apakah kita punya excellent spirit enggak? Semua melayani bisa. Tapi kita bisa melihat ini melayani dengan hati. Ini asal pelayanan. Ini kerja dengan hati memberi yang terbaik. Ini asal kerja dan selesai. Beda. Nah ini menurut data survei online ya. Dalam survei online yang dilakukan oleh Career Builder. Menunjukkan 32% pekerja telah menelpon sakit. Ketika mereka sebenarnya apa? Tidak sakit. Tuh banyak yang tersenyum. Gua banget katanya. Gua banget maksudnya apa? Iya gua sering tuh gitu belum sakit bilang sakit. Ya gimana mau dipromosi? Terus 16% lainnya terlambat untuk bekerja. Setidaknya 1 kali per minggu. Dan 27% tiba terlambat untuk bekerja. Setidaknya sebulan sekali. Dan ada orang yang memang terlambat, itu ambil jatah. Gua minggu ini belum pernah telat, jadi boleh telat katanya. Gitu saudaraku. Saya berharap kita semua excellent. Ini adalah value NDC. Melayani excellent, kerja excellent, bikin kue excellent, bikin soto excellent. Dan pasti saudara income-nya excellent. Yang setuju berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang keempat, unity. Kesatuan. Saya nggak perlu bahas panjang lebar ya, kesatuan kayaknya minggu kemarin ya. Minggu kemarin.
Pokoknya intinya kesatuan itu sangat powerful. Makanya keluarga yang bersatu, suami, istri, anak doa bareng, dahsyat. Tapi yang berantem terus, nggak ada berkat. Berkat aja kabur, takut. Alkitab bilang ketika mereka bersatu, Alkitab bilang tidak ada hal yang mereka kerjakan. Sesuatu pun yang tidak bisa mereka kerjakan. Waktu kita bersatu, dahsyat. Saya berharap kita semua membawa persatuan. Amin. Filipi 2 ayat 2-3, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dan seterusnya. Itu ya. Hati-hati dengan perkataan saudara. Seringkali perpecahan terjadi dari apa? Nih, banyak hoax. Zaman sekarang pilpres hoax. Hoax apa hoax? Gak tahu dah. Dan ada orang Kristen yang memang hobi gosip. Dia kalau dengar yang biasa-biasa, puji Tuhan, saya diberkati, dia tenang, gak tertarik. Lu tahu gak bapak itu? Emang kenapa? Wajahnya kayak malaikat, hatinya kayak setan, tahu gak lu? Dia tuh tampangnya alim gitu, bininya 3 katanya. Wah itu demen, terus difasilitasi, terus. Ini kita ngopi dulu, ngopi-ngopi, gua bayarin lu, ayo lu cerita lu. Kita NDC tidak mengembangkan budaya kayak begitu. Budaya yang kita kembangkan, begitu ada cerita gitu, bisik-bisik bikin kuping gatal, stop. Jangan suka ngomongin orang. Perkataan kita membangun, yang benar, menguatkan. Ingat, siapa yang menimbulkan perpecahan, dosanya sangat besar. Dalam kor hati-hati, bahaya. Mulai jelek-jelekin, grup-grupan, bahaya. Biar kehadiran kita bukan bikin perpecahan. Biar kehadiran kita yang pecah jadi bersatu. Yang ribut jadi damai. Karena Alkitab berkata yang membawa damai itu akan diberkati dan disebut anak Allah yang maha tinggi. Yang setuju berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ya, jadi jangan bikin perpecahan dengan berita-berita yang gak benar. Jaga persatuan. Yang kelima, yang terakhir. Value NDC yang kelima adalah relevan. Nah, apa itu relevan? Relevan itu saya kasih 2 arti aja karena relevan itu luas. Relevan yang pertama artinya nyambung. Yang kedua relevan artinya menjawab kebutuhan. Gereja penting untuk relevan. Kenapa? Karena dunia di luar berubah dengan cepat. Tiap 28 hari ada budaya baru. Tapi ada gereja yang tiap kali mau bikin sesuatu yang baru, banyak yang protes. Dulu gak pernah ada nih begini. Jadi gimana? Ya kayak dulu-dulu aja. Bayangin dunia udah berubah, gereja kayak dulu-dulu aja. Ingat, sekarang generasi muda paling banyak di Indonesia. 70% penduduk Indonesia di bawah 40 tahun. Puji Tuhan, jemaat NDC 70% di bawah 40 tahun. Artinya apa? Paling tidak gereja kita telah membawa banyak orang-orang muda masuk. Artinya orang muda masuk, dia merasa bahwa gereja kita relevan. Gereja kita nyambung. Kalau khotbah nyambung. Menjawab kebutuhan. Ada banyak orang khotbahnya bagus. Istilah-istilahnya tinggi. Sampai jemaat bangga punya pendeta sepinter itu. Dan banyak yang bilang, saya bangga. Pendeta saya begitu pinter. Istilahnya banyak yang hebat-hebat. Walaupun saya tuh gak ngerti yang dikhotbahkan tuh apa katanya. Hebat, bangga tapi kagak ngerti. Jadi yang penting itu bukan soal hebatnya tapi nyambung gak. Ingat waktu saya bilang 2 minggu lalu. Yang bikin satu gereja. Kan saya belajar nanya-nanya. Yang lagi istilah-istilah yang lagi keren tuh apa? Itu manggil pasangannya honey, sayang. Tapi ada yang bikin saya ilfil kan? Saya bilang apa tuh? Babe. Banyak tuh kalau sambil makan, babe. Saya tuh tadinya gak tahu babe itu apa. Akhirnya baru tahu babe itu ternyata baby. Keren juga kan udah gocap-gocap namanya baby. Sampai pakai keliningan baby.
Jadi kalau nyambung tiba-tiba orang ger. Saya kadang-kadang suka ngobrol sama anak muda, saya pengen tahu istilah-istilahnya. Tapi maaf, tambah saya tua, tambah susah tuh nangkepnya. Udah mendekat pensiun soalnya. Dan itu harus begitu. Nyambung, bisa dimengerti, menjawab kebutuhan. Lagu-lagu misalnya. Saya tahu yang tua-tua tuh suka protes sama saya. Pak, gereja ini kayaknya urapan kurang. Dulu saya angkat tangan nyanyi bisa nangis. Sebetulnya bukan kurang urapan, lagu-lagunya baru yang gak ada kenangan dan memori di dia. Kalau ada memori, kayak saya saudaraku. Saya ini ada satu lagu yang saya tiap kali nyanyi, saya pasti nangis. Karena lagu inilah yang dinyanyikan oleh pendeta ketika saya maju ke depan. Anak umur 17 tahun nangis maju ke depan. Altar call. He touch me, oh he touch me. Dia jamah segenap hidupku. Yang tua-tua pasti tahu lagu ini. Dan beri damai di hatiku. Saya masih ingat saya nangis. Ke kiri kanan saya rebah semua. Saya bilang kok gua sendiri gak rebah nih. Saya udah bilang pokoknya saya gak mau rebah karena didorong pendeta. Kalau saya rebah biar saya rebah. Dorong-dorong saya tahan. Bener gak? Daripada situ rebah karena sungkan sama pendeta. Udah rebah, bangun lagi direbahin lagi, bangun lagi, rebah lagi. Saya gak pernah lupa lagu itu, kenapa? Ada kenangan. Jadi ada lagu-lagu lama yang kalau dinyanyikan yang tua-tua nangis. Tapi jangan salah ketika nyanyi lagu lama yang muda itu bingung, ini lagu apa? Begitu lagu bum bum, bum bum, nangis dia malah. Yang tua bingung, ini apa bum-bum banyak bom banget ini di sini. Ah itu lagunya NDC itu bum-bum itu. Ini beda. Kita ngerubah lagu juga. Saudara tanya, lagu aja itu mesti berunding. Lagu apa pertama kedua? Lighting. Pertama kali saya ambil keputusan, lighting dirubah. Agak gelap dikit. Saudara jangan main-main loh, ini ada prosentasenya. Waktu khotbah berapa prosentase? Di jemaat waktu saudara penyembahan gelap, sekarang berapa prosentasenya? Pertama kali kita robah, wow, jemaat yang tua-tua masuk, Pak Yosia. Kalau saya masuk gereja kita NDC dan melihat suasananya, saya ingat masa lalu saya. Maksudnya ini mirip night club katanya. Ya, itu kalau bahasa sekarang di Instagram. Yang pilpres itu banyak nyinyir, tahu nyinyir? Nah, yang ngerti yang suka buka Instagram masih tahu tuh nyinyir, tahu dia. Jadi artinya apa? Relevan, artinya menjangkau generasi, nyambung, menjawab kebutuhan. Kalau kita yang tua-tua, ku naikkan syukur padamu, Yesus. Wah, urapan datang. Bersama malaikat di sorga. Senang kan yang tua-tua? Nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu. Tahu kan lagunya? Yang tua-tua, ini lagu apa sih Pak? Hatiku percaya, ya itu semua lah. Jadi intinya apa? Kita harus rela ada perubahan. Yang tua-tua rela support kayak saya. Paling tidak supaya anak kita bertobat, cucu kita bertobat. Saya gak apa-apa, saya support saja. Ya, dan semua kita mau, apa tadi yang kelima? Relevan. Pemain musik siapkan diri, kita mau menghidupi value NDC supaya gereja kita terus berkembang dan maju. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya.